Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Felixia Octaviana Melani Bere. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membawa dongeng dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berjudul Suri Ikun dan Dua Burung, atau dalam bahasa Belu, Suri Ikun no Manu Oan na Indruang. Penasaran ceritanya? Simak videonya sampai selesai ya. Zaman dahulu kala di sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang petani dengan istri dan 14 orang anaknya. 7 orang anaknya laki-laki dan 7 orang anaknya perempuan. Petani ini memiliki kebun yang sangat besar. Walaupun kebunnya besar, hasil tanaman kebun mereka tidak pernah mencukupi kehidupan keluarga tersebut. Sebab tanaman di kebun mereka sering dirusaki oleh sekawanan babi hutan. Sehingga pada suatu hari, petani tersebut menugaskan pada anak laki-lakinya untuk bergiliran menjaga kebun mereka dari babi hutan. 6 dari 7 laki-laki itu sangatlah penakut dan pendengki. Begitu mereka mendengar suara babi hutan, mereka akan lari meninggalkan kebunnya. Lain halnya dengan salah satu anak yang bernama Suri Ikun. Begitu ia mendengar babi itu datang, ia langsung mengambil busur dan memanahnya. Setelah hewan itu mati, ia membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun disambut gembira oleh kedua orang tua dan saudara-saudarinya yang sudah lama menunggunya. Kemudian mereka pun segera memotong-motong daging babi hutan itu. Setelah matang, saudara laki-lakinya yang tertua bertugas membagi-bagikan daging babi tersebut kepada saudara-saudarinya. Oleh karena sifatnya yang dengki, ia hanya memberi Suri Ikun bagian kepala babi itu yang sudah tentu tidak banyak dagingnya. Begitu seterusnya, setiap kali Suri Ikun membawa seekor babi hutan hasil buruannya, Suri Ikun selalu saja mendapat bagian kepala. Meski demikian, Suri Ikun tetap merasa senang karena hasil keringatnya dapat dinikmati oleh seluruh keluarganya. Selanjutnya, pada suatu hari, kakaknya yang tertua mengajak ke-6 saudara pergi ke hutan lebat untuk mencari parang milik ayahnya yang tertinggal di tengah hutan saat sedang mencari kayu bakar. Waktu itu hari sudah mulai malam. Menurut cerita, hutan di malam hari dihuni oleh para hantu-hantu jahat. Suri Ikun berjalan mengikuti kakak-kakaknya menyusuri hutan lebat itu sambil menggendong busur dan anak panahnya. Oleh karena gelapnya malam, Suri Ikun tidak menyadari jika ke-6 saudaranya mengambil jalan lain menuju ke rumah. Sementara Suri Ikun terus berjalan menyusuri hutan. Semakin lama ia pun semakin jauh masuk ke tengah hutan. Setelah ia menyadari, ternyata ia ditinggal ke-6 kakaknya. Berulang kali ia memanggil nama kakaknya. Namun panggilan itu justru dijawab oleh hantu-hantu hutan itu. Hantu-hantu itu sengaja menyesatkan Suri Ikun di tengah hutan. Setelah berada di tengah hutan, hantu-hantu tersebut menangkap Suri Ikun. Suri Ikun tidak langsung dimakan karena menurut para hantu-hantu, Suri Ikun masih terlalu kurus. Ia kemudian dikurung di dalam gua. Ia diberi makan dengan sangat teratur. Gua itu sangat gelap. Namun untungnya ada celah di sampingnya, sehingga masih ada sinar yang dapat masuk ke dalam gua tersebut. Dari celah tersebut, Suri Ikun melihat ada 2 ekor anak burung yang kelaparan.
Suri Ikun pun membagikan makanannya dengan mereka. Setelah sekian tahun, burung-burung itu tumbuh menjadi burung yang sangat besar dan kuat. Kedua burung itu ingin membebaskan Suri Ikun dari dalam gua tersebut. Setelah sekian tahun lamanya, hantu-hantu itu membuka pintu gua berniat untuk memakan Suri Ikun yang sudah gemuk besar. Kemudian, kedua ekor burung tersebut menyerang dan mencederai hantu-hantu tersebut. Lalu, kedua burung tersebut segera membawa terbang Suri Ikun menuju ke puncak sebuah bukit yang tinggi. Sesampainya di sana, dengan kekuatan gaibnya, kedua burung tersebut menciptakan sebuah istana megah untuk Suri Ikun, lengkap dengan pengawal dan dayang-dayang. Di sana, untuk selanjutnya Suri Ikun tinggal dan hidup berbahagia. Sementara itu, nan jauh di kampung, keluarga Suri Ikun hidup menderita. Sejak kepergian Suri Ikun, seluruh tanaman ayahnya habis dimakan dan dirusaki kawanan babi hutan. Sebab tidak seorang pun saudara laki-lakinya yang berani mengusir kawanan babi hutan tersebut dari kebun mereka. Demikian cerita Suri Ikun dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dongeng yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moralnya, teruslah berbuat baik, karena balasan dari kebaikan tersebut bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Terima kasih.